Perdana Menteri Israel saat ini dikenal dengan julukan Tuan Keamanan. Julukan ini mencerminkan apa yang, menurut berbagai analis politik, telah menjadi tujuan utama Perdana Menteri Netanyahu sejak dia tiba di kekuasaan hampir 3 dekade lalu, yaitu menjaga keamanan Israel. Netanyahu juga disebut Raja Bibi, karena jumlah pemilu yang dimenangkannya, menjadikannya satu-satunya pemimpin Israel yang telah memerintah selama 6 periode. Pada usia 18 tahun, Netanyahu bergabung dengan pasukan elit dari pasukan pertahanan Israel, di mana dia berpartisipasi dalam misi rahasia yang terdengar seperti sesuatu yang keluar dari film aksi. Dididik di Massachusetts Institute of Technology yang bergengsi dan dengan pengalaman militer yang luar biasa, Netanyahu juga dikenal karena keahliannya dalam diplomasi dan politik. Sejak menjadi duta besar Israel untuk PBB, Netanyahu telah memimpin negaranya baik di masa damai maupun konflik. Pengaruhnya terhadap politik dunia sudah tidak terbantahkan lagi. Netanyahu tidak hanya selamat dari serangan dan perang, tetapi juga berbagai skandal dan kontroversi. Bagaimana Netanyahu berhasil mempertahankan kekuatan dan relevansinya selama beberapa dekade? Dalam video ini, kami akan mengungkap sejarah dan rahasia di balik kebangkitannya menuju kekuasaan. Kami akan mengeksplorasi keputusan paling berani yang telah diambilnya, dan kita akan mengetahui bagaimana kepemimpinannya telah membentuk nasib Israel dan politik global. Jangan bergerak, karena apa yang akan Anda saksikan akan sangat mengejutkan. Hari ini kami menyajikan cerita otak militer Israel. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan informasi terbaru hari dengan setiap episode kami. Benyamin Netanyahu lahir pada tanggal 21 Oktober 1949 di Tel Aviv, Jaffa, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Yerusalem. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara Tzila Segal dan Ben-Zion Netanyahu. Keluarganya tinggal di kota praja Cheltenham, Pennsylvania, pinggiran kota Philadelphia, Amerika Serikat, tempat ayahnya berada dan memperoleh posisi sebagai guru sejarah. Dia bersekolah dan lulus dari Cheltenham SMA, jadi dia lancar menguasai bahasa Inggris dengan aksen Philadelphia yang mencolok. Benyamin Netanyahu bertugas di pasukan pertahanan Israel, IDF, antara tahun 1967 dan 1972, mencapai peringkat kapten di unit komando elit Sayeret Matkal. Saudaranya, Yonatan Netanyahu, tewas dalam pertempuran pada tahun 1976 saat memimpin misi penyelamatan penumpang Israel di pembajakan pesawat Air France. Benyamin Netanyahu menjadi Perdana Menteri termuda Israel pada tahun 1996, ketika negara belum pulih dari pembunuhan Yitzhak Rabin. Benyamin Netanyahu tidak lama menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1996, dan dituduh untuk pertama kalinya bukan karena korupsi, namun dia bertekad untuk mengembalikan posisinya. Dia kemudian hilang sejenak dari arena politik Israel pada tahun 1999. Bertahun-tahun kemudian, Netanyahu akan memberitahu lembaga think tank konservatif Amerika, Institute Hoover, tentang pengalamannya dengan unit elit Sayeret Matkal. Dia berkata, "Saya beberapa kali menghadapi kematian. Saya hampir tenggelam dalam penembakan di tengah terusan Suez. Saya hampir mati kedinginan di Suriah. Saya bahkan pernah digigit seekor kalajengking dan saya masih hidup untuk menceritakannya." Setelah menyelesaikan dinas militernya dengan pangkat kapten, Netanyahu kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1972 untuk mempelajari arsitektur dan administrasi perusahaan di Massachusetts Institute of Technology, MIT, di mana dia kenal sebagai salah satu siswa terbaiknya. Pada tahun yang sama, 1972, Netanyahu menikah untuk pertama kali dari 3 pernikahan yang ia jalani. Dari pernikahan-pernikahan tersebut, ia telah dikaruniai 3 anak dan 4 cucu. Hanya setahun kemudian, pada bulan Oktober 1973, Netanyahu menghentikan studinya dan kembali ke Israel untuk mengabdi bersama unit elit Sayeret Matkal dalam Perang Yom Kippur melawan pasukan Mesir. Kakak laki-laki Netanyahu, Yonatan Netanyahu atau Yoni, merupakan pemimpin dan pengaruh terbesar dalam hidupnya. Yoni unggul dalam segala hal yang ia lakukan dan menjadi salah satu pengaruh utama dalam kehidupan Perdana Menteri.
Berbeda dengan Yoni yang mengikuti karir militer dan menjadi komandan Sayeret Matkal, Netanyahu kembali ke Amerika Serikat setelah perang selesai untuk melanjutkan studinya di MIT dan memulai gelar PhD dalam ilmu politik di Universitas Harvard. Pada tahun 1976, unit anti-teroris Israel melakukan operasi penyelamatan yang berani ketika sebuah pesawat terbang Air France dibajak oleh militan warga Palestina dan dibawa ke Bandara Entebbe, Uganda, tempat mereka menahan 100 warga negara Israel. Operasi Entebbe, juga dikenal sebagai Operasi Guntur, dinyatakan sukses. Semua penculiknya tewas dan sebagian besar sandera kecuali 4 orang yang meninggal berhasil diselamatkan. Sayangnya, satu-satunya tentara Israel yang terbunuh dalam operasi tersebut adalah Yonatan, komandan pasukan dan saudara laki-laki Benyamin Netanyahu. Saya benar-benar tidak berpikir saya akan pulih, tapi entah bagaimana saya menemukan kekuatan batin, ungkap Netanyahu saat berkunjung ke Pusat Budaya 92 ND Street Y di New York. Saya melanjutkan teladan orang tuaku yang menanggung kesakitan mereka dengan martabat yang luar biasa. Netanyahu menegaskan bahwa ia harus memberitahu orang-orang tentang jatuhnya saudaranya, Yoni, di Entebbe. Kematian Yoni merupakan momen penderitaan yang tak terlukiskan dalam hidupnya. Peristiwa ini mengalihkan arah kehidupan profesionalnya. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai konsultan ekonomi terkemuka di Boston Consulting Group di Massachusetts, Netanyahu meninggalkan posisinya dan memutuskan untuk kembali ke Israel. Di sana, ia mendirikan Institut Anti-Terorisme Yonatan Netanyahu, sebuah organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk mempelajari terorisme dan menyelenggarakan konferensi tentang cara-cara melawannya. Bahkan, Netanyahu telah menerbitkan 3 buku tentang masalah terorisme, pada tahun 1981, 1987 dan 1995, dan seperempat dari karyanya membahas perdamaian serta posisi Israel di dunia. Di awal tahun 1980-an, Netanyahu juga bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan manufaktur furnitur di Yerusalem. Pada saat inilah, ia mulai terhubung dengan politisi Israel, di antaranya Menteri Moshe Arens, yang kemudian mengangkatnya sebagai wakil kepala misi dari Kedutaan Besar Israel di Washington DC. Tidak lama setelah itu, Netanyahu diangkat menjadi Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. 4 tahun kemudian, pada tahun 1988, ia pindah secara permanen ke Israel, di mana ia memulai karir politiknya dengan bergabung dengan Partai Likud, partai sayap kanan yang bertugas di Knesset, Parlemen Nasional. Hanya dalam waktu 5 tahun, ia naik menjadi pemimpin Partai Likud. Dia mengalami kemajuan pesat melalui berbagai alasan, jelas Dore Gold, mantan penasihat kebijakan luar negeri Netanyahu, pada tahun 2009 dalam program Profil di BBC Radio 4. Selain latar belakang militernya, yang lebih penting adalah penguasaannya terhadap bahasa Inggris dan kefasihannya yang terlihat jelas. Netanyahu dianggap sebagai sosok yang menyegarkan. Dia menarik dan berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, sehingga membuatnya terlihat kuat secara intelektual dan berprinsip, terutama jika dilihat dari perspektif orang Amerika. George Birnbaum, seorang konsultan politik internasional Amerika yang pernah ditunjuk sebagai kepala staf Netanyahu ketika ia memutuskan untuk pertama kalinya mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 1996, setelah kekosongan yang ditinggalkan oleh pembunuhan Ishak Rabin, mengaitkan kesuksesan Netanyahu dengan kepribadian magnetisnya. Dia memiliki kehadiran dan karisma yang sangat kuat dan benar-benar alami, ungkapnya dalam program yang sama. Kampanye Netanyahu, yang mengadopsi gaya Amerika, dianggap sebagai hal baru bagi Israel. Dan ternyata, kampanye tersebut berhasil. Kami benar-benar mengubah cara di mana pemilu diadakan di Israel dari sudut pandang strategi dan pesannya, kata Birnbaum. Dengan kemenangannya dalam pemilu, Netanyahu, pada usia 47 tahun, menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Israel. Namun, para ahli sepakat bahwa pemerintahannya tidak mudah. Ironisnya, salah satu poin rumit yang dihadapi Netanyahu adalah hubungan buruk yang dimilikinya dengan Amerika Serikat, yang pada saat itu diperintah oleh Presiden Bill Clinton. Pada tahun 1994, Clinton berhasil mewujudkan perjanjian damai antara Israel dan Yordania,
yang merupakan negara kedua yang mengakui keberadaan Israel setelah Mesir. Clinton sangat kritis terhadap keputusan Netanyahu untuk memungkinkan perluasan pemukiman Israel di jalur Gaza dan tepi barat, wilayah yang diduduki Israel setelah Perang tahun 1967. Bertahun-tahun kemudian, Clinton akan menyalahkan Netanyahu secara langsung atas kegagalan proses perdamaian dengan Palestina. Untuk jurnalis Israel Gil Hoffman, mantan koresponden politik untuk Jerusalem Post dan CEO pelaporan jujur saat ini, harus berurusan dengan pemerintah Amerika Demokrat seperti Clinton, dan bertahun-tahun setelah Barack Obama, yang membuat frustrasi pemimpin konservatif Israel. Itu adalah sebuah tragedi baginya. Memang begitu Tuan Amerika, namun dia berselisih dengan AS, alih-alih bekerja dengan mereka, karena mereka tidak punya seseorang yang lebih mirip dia di Gedung Putih, kata Hoffman kepada BBC. Seseorang yang lebih mirip dia, akan muncul bertahun-tahun kemudian, yaitu dari Partai Republik Donald Trump, yang pada tahun 2018 memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan bahwa kota bersejarah itu dihormati oleh orang Yahudi, Muslim dan Kristen itu adalah ibu kota Israel yang sebenarnya. Namun, kedatangan Trump masih 2 dekade lagi. Kemudian, pada pemilu 1999, Netanyahu dikalahkan oleh Ehud Barak dari Partai Buruh. Setelah itu, dia memutuskan untuk meninggalkan politik dan kembali ke sektor swasta. Namun, jeda itu hanya berlangsung sebentar. Ariel Sharon, pemimpin baru Partai Likud, kemudian menggantikan Barak dalam pemerintahan kurang dari 2 tahun. Sharon mengangkat Netanyahu pertama kali menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dan kemudian sebagai Menteri Keuangan. Dalam peran ini, Netanyahu terus memperdalam proses liberalisasi ekonomi yang telah terjadi sejak masa pemerintahannya, dan itu, menurut para pendukungnya dan dirinya sendiri, akan membawa Israel menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan teknologi di wilayah tersebut. Kita dulu punya krisis ekonomi yang hebat, kenangnya kemudian tentang periode itu. Putra sulung saya memberitahu saya, lihatlah Tel Aviv dan lihatlah New York. Melihat cakrawala yang mereka miliki, dan lihatlah cakrawala kita, kami memiliki 2 gedung pencakar langit saat itu, dan dia melanjutkan, kami tidak akan pernah seperti mereka. Dan saya mengatakan kepadanya, ayahmu sekarang akan menjadi Menteri Keuangan, percayalah, kita akan menjadi seperti mereka. Banyak orang di Israel memuji dia karena mencapai keajaiban ekonomi. Karena itulah julukannya yang paling populer, Tuan Ekonomi. Namun, periodenya sebagai menteri hanya bertahan 2 tahun. Pada tahun 2005, Netanyahu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan keputusan Sharon untuk secara sepihak menarik Israel dari jalur Gaza. Ketidaksepakatan Netanyahu dengan keputusan Sharon ini menuntun Sharon meninggalkan Partai Likud dan membentuk Partai Berhaluan Tengah, Kadima. Setelah itu, Netanyahu kembali menjadi pemimpin Partai Sayap Kanan. Pada tahun 2009, Netanyahu kembali menang dalam pemilu dan memulai periode pemerintahan terpanjang sejak pemerintahan Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion. Netanyahu, yang dijuluki Raja Bibi, memenangkan 4 pemilu berturut-turut dan memerintah selama lebih dari 12 tahun, hingga Juni 2021. Hanya setahun dan setengah setelah kehilangan jabatan, Netanyahu kembali terpilih pada tahun 2022 untuk periode jabatan ke-6, yang merupakan rekor baru dalam sejarah kepemimpinan Israel. Hingga saat ini, Netanyahu masih mempertahankan kekuasaannya. Tidak seperti sebagian besar pers Israel yang memiliki kecenderungan sekuler, sayap kiri atau kiri tengah, populasi Israel cenderung lebih konservatif dan religius, sehingga umumnya memilih ke arah kanan. Karena itu, sektor ini praktis selalu menang dalam pemilu sejak tahun 1977 hingga sekarang. Terhadap kecenderungan ideologis tersebut, Netanyahu memiliki banyak karisma dan tahu cara menangkap perasaan takut yang disebabkan oleh musuh dalam masyarakat dan pemilih. Bethan Kernan, seorang koresponden, percaya bahwa Netanyahu telah berhasil merombak posisinya dan citranya dalam 20 tahun terakhir, meskipun ia telah berkecimpung dalam politik selama 30 tahun. Netanyahu dianggap sebagai tuan sejati yang membuat manusia saling berhadapan, dan strategi perpecahan serta penaklukannya telah membantu mempertahankan Israel di tempat yang lebih konservatif dan sayap kanan,
serta tempat yang lebih terpolarisasi. Meskipun Netanyahu belum membuat kemajuan dalam negosiasi dengan Palestina, pencapaiannya dalam menandatangani perjanjian Abraham dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Sekarang, Israel telah berdamai dengan banyak negara Arab, sehingga terjadi interaksi ekonomi dan penerbangan bolak-balik yang berdampak sangat besar di kawasan ini dan dunia. Namun demikian, warisan yang diinginkan Netanyahu untuk dirinya sendiri adalah menjadi wali Israel yang menyelamatkan Israel dan orang-orang Yahudi dari pemusnahan hingga tangan Iran dan mencegah Holocaust lainnya. Sejak 7 Oktober, Netanyahu sebagai Perdana Menteri telah berbicara beberapa kali di depan publik, dan telah dikritik secara luas oleh sebagian masyarakat atas penanganannya terhadap masalah penyanderaan dan pemboman di Gaza. Masyarakat Israel menjadi lebih terpolarisasi dari sebelumnya, sebagai konsekuensi dari strategi memecah belah dan menaklukkan yang didominasi, antara lain oleh Trump. Siapa saja yang berani untuk mempertanyakan keputusan mereka, mempertanyakan keberadaan negara Israel, bahkan dicurigai antisemitisme. Radikalisasi ideologi telah berkontribusi pada kekuatan demografi kelompok ultra-religius dan prinsip pemisahan yang menjelek-jelekan Palestina di kedua sisi garis hijau. Hal ini telah menyebabkan Israel berbelok ke kanan, yang dapat dilihat dari pergantian narasi tengah dan kiri tengah. Sudah 40 tahun sejak kemunculan Partai Likud, dan ada pembicaraan tentang terjadinya Mahapah, revolusi, di Israel. Selama ini, anggota Partai Buruh yang pernah hegemonik telah menempati kediaman sudut mitos dengan Jalan Balfour di Yerusalem dengan harga lebih murah 8 tahun. Revolusi sekarang akan terjadi, di mana kiri sekali lagi akan mendominasi politik Israel. Perdana Menteri meyakinkan bahwa ini adalah Hamas yang mencoba memperkenalkan tuntutan baru, dan ia membela bahwa dia tidak akan bergerak sedikit pun dari usulan kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden Amerika, Joe Biden. Perdana Menteri bersikeras bahwa perang sedang terjadi di jalur Gaza dan tidak akan berakhir sampai saat ini Israel tidak mencapai seluruh tujuannya, yang melibatkan menghilangkan kemampuan pemerintahan Hamas di daerah kantong tersebut. Tentara Israel adalah yang paling bermoral di dunia, kata Gantz, yang difavoritkan dalam jajak pendapat untuk memimpin pemerintahan alternatif Netanyahu, dalam sebuah pernyataan yang mengkritik pimpinan Hamas karena bersembunyi di antara penduduk sipil Gaza, sehingga menempatkannya dalam bahaya. Sepanjang karirnya, Benyamin Netanyahu telah menjadi tokoh sentral dalam politik Israel, menghadapi tantangan internal dan eksternal dengan sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Kepemimpinan Anda telah menjadi hal mendasar di saat krisis dan di masa krisis pencarian keamanan dan kesejahteraan untuk bangsa Israel. Netanyahu, dengan campuran kecerdikan politik dan pengalaman militer, telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah bangsa Israel. Di luar kebijakan dan kontroversi, ada kekuatan yang dimilikinya membimbing Israel selama berabad-abad, cinta Tuhan yang tanpa syarat kepada umatnya. Cinta ini telah menjadi mercusuar harapan dan kekuatan, terutama di saat-saat sulit. Dalam Alkitab, Tuhan berjanji untuk melindungi dan memberkati Israel, dan janji ini terus menjadi pilar fundamental dalam identitas dan ketahanan negara. Saat Israel mengatasi kompleksitas abad ke-21, menghadapi tantangan-tantangan kuno maupun baru, keyakinan akan perlindungan ilahi terus berlanjut menjadi sumber kenyamanan dan harapan. Netanyahu, seperti banyak pemimpin sebelum dia, telah menjadi bagian dari perjalanan ini, berusaha membimbing bangsa di bawah bayang-bayang janji-janji ilahi ini. Merefleksikan kehidupan dan warisan Benyamin Netanyahu, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran konstan cinta yang lebih tinggi yang dimilikinya menopang Israel sepanjang sejarahnya. Semoga cinta ini terus menjadi tempat perlindungan dan kekuatan bagi bangsa Israel, mengingatkan kita bahwa, apapun tantangannya, selalu ada harapan pada janji kekal Tuhan. Terima kasih telah menonton, semoga video ini menambah wawasan Anda tentang Israel. See you next time, guys.